Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Adi Purna Kurniawan ingin memberikan sedikit tutorial membuat video pembelajaran secara cepat, sederhana, dan ringkas tanpa ribet hanya menggunakan perangkat keras berupa laptop dan perangkat lunak berupa Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint saya pilih karena aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat familiar bagi para guru maupun dosen dalam menyampaikan materi kepada peserta didiknya baik secara online maupun offline. Dan PowerPoint ini memiliki fitur-fitur yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan materi yang interaktif, animatif, dan terlihat sangat menarik. Selain itu, PowerPoint juga support dukungan dengan proses rekaman baik itu menggunakan mikrofon maupun kamera. Kamera yang akan kita gunakan adalah kamera webcam pada laptop itu sendiri. Saya sarankan resolusi minimal untuk webcam pada laptop kita adalah 720p atau HD. Di bawah itu saya tidak menjamin hasil yang dihasilkan nantinya akan terlihat lebih jelas. Tanpa lama-lama kita akan langsung proses melakukan rekaman menggunakan laptop dan Microsoft PowerPoint. Pertama, saya siapkan dulu file materi yang akan saya jadikan sebagai video pembelajaran. Ini saya sudah sediakan salah satu file materi dari salah satu pokok bahasan dengan tema teks dan tipografi. Di sini saya menggunakan template dari Cilacap Telkom University dengan menunjukkan poin-poin penting saja yang ada pada materi, di mana detailnya akan saya jelaskan selanjutnya pada video melalui narasi yang ada di bagian note di bawah slide tersebut. Pada slide ini saya juga sudah menambahkan beberapa animasi teks yang ada setiap animasinya. Contohnya adalah seperti slide pertama ini, secara simpel saja. Nah, baik. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses rekaman berupa narasi dan timing. Pertama, kita klik tombol file pada menu, kemudian export, selanjutnya create a video, dan pada baris kedua kita pilih record timing dan narration. Di sini kita akan masuk ke halaman baru, di mana terdapat beberapa tombol yang bisa kita gunakan selama proses rekaman video. Yang pertama di pojok kiri atas itu ada tombol record yang digunakan untuk memulai rekaman. Selanjutnya ada tombol stop untuk digunakan sebagai menghentikan rekaman, dan di sebelah kanannya ada tombol replay untuk melakukan pemutaran ulang setelah rekaman selesai. Kemudian di sebelah tengah atas terdapat tombol prompter, yaitu teks yang kita ketikkan di bagian note di bawah slide. Jika terlalu kecil, kita bisa mengklik tombol upgrade font yang ada di sebelah kanannya, atau memperkecil juga bisa. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol clear yang digunakan untuk menghapus hasil rekaman pada slide terkait atau seluruh slide. Dan di sebelah kanannya ada tombol setting untuk men-setting pemilihan mikrofon dan kamera yang kita gunakan selama proses rekaman. Dan di sebelah bawah ada fitur untuk melakukan proses coret-coret berupa pen dan highlight. Seperti ini, misalkan kita pilih warna merah, kemudian kita bisa mencoret-coret yang ada di layar atau di slide. Ini sangat cocok jika kita melakukan proses rekaman interaksi dengan konten, seperti menuliskan rumus atau mungkin langsung simulasi mengerjakan rumus matematika, rumus kimia, dan lainnya. Saya hapus terlebih dahulu. Untuk melakukan proses rekaman, kita bisa mengklik tombol record yang ada di pojok kiri atas. Nah, kelebihan dari fitur ini adalah selain bisa merecord video, tapi juga bisa melakukan proses sinkronisasi timing setiap animasi yang sudah kita buat. Kita contohkan salah satu slide di sini. Saat saya klik record akan ada timer counting down. Kemudian langsung standby ke teks paling awal. Saat saya mengucapkan sesuatu, kemudian saya klik next, maka akan muncul animasi selanjutnya. Saat animasi terakhir sudah muncul, saat saya klik next, dia secara otomatis akan pindah slide. Nah, dan seperti itu seterusnya. Jadi, sambil saya berbicara, saya sambil klik next untuk menjalankan animasi selanjutnya. Nah, setelah proses rekaman selesai,
kita bisa klik tombol stop yang ada di kiri atas untuk menyelesaikan proses rekaman. Nah, tadi saya sudah merekam 2 slide. Kita lihat 2 slide sudah ada. Nah, untuk slide ketiga belum ada karena posisinya saya bisa bergerak. Tapi untuk slide yang kedua, itu saya sudah diam di sini tidak bergerak, artinya sudah menyimpan hasil rekaman video. Jika kita merasa ada yang salah atau ada yang kurang dan ingin melakukan proses rekaman video lagi, kita bisa hapus hasil rekaman video yang sudah kita lakukan. Dengan cara pilih slide yang akan kita hapus videonya, kemudian klik tombol clear yang ada di atas, kemudian clear recording on current slide untuk menghapus video pada slide tersebut. Nah, maka video yang sudah dikerjakan tadi akan hilang dan kita bisa melakukan proses rekaman lagi. Jika sudah, kita bisa tutup terlebih dahulu halaman rekaman ini dan kita kembali ke halaman slide materi. Nah, di sini tadi saya hanya merekam slide pertama, sehingga di sini ada video hasil rekaman yang sudah dilakukan tadi. Sedangkan tadi di slide 2 saya sudah hapus dan tidak ada. Nah, di sini prinsipnya adalah kita seperti mengimport hasil video dari file lain. Sehingga kita bisa memanipulasi, mengedit, atau bahkan berkreasi sesuai kreativitas kita. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan hapus foto saya, kemudian saya akan ganti dengan video hasil rekaman saya tadi. Karena tadi contohnya adalah rekaman asal-asalan, ini hanya sebatas contoh saja. Dan di sini videonya kita bisa lakukan cropping seperti ini, atau mungkin bisa ditambahkan bingkai agar lebih menarik. Bingkainya seperti ini. Dan kita juga bisa melakukan editing dari sisi brightness dan kontrasnya. Nah, kurang lebih segini cukup. Jika seluruh slide sudah dilakukan proses rekaman video, maka kita bisa melakukan proses penyimpanan file presentasi ini menjadi file akhir berupa file video. Caranya adalah klik file, kemudian export, create a video, kemudian di sini kita bisa pilih resolusi hasil akhir video yang kita inginkan, misalkan kita pilih HD atau 720p, kemudian pastikan di kolom yang kedua kita pilih use recorded timings and narration, yaitu kita menggunakan hasil rekaman, narasi, dan timing yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu kita bisa klik tombol create video. Di sini kita akan diminta memilih lokasi penyimpanan file video nantinya. Misalkan saya letakkan di folder 5C ini. Kemudian saya kasih nama contoh slide video, klik tombol save. Selanjutnya di bawah akan ada indikator proses penyimpanan file video. Dan ini memang cukup lama tergantung banyaknya slide dan banyaknya video yang sudah dilakukan proses rekaman tadi. Selanjutnya kita bisa coba lihat di folder tempat penyimpanan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu ada di sini. Kita buka. Nah, karena tidak dilakukan proses rekaman video saat di slide kedua tadi sudah dihapus, maka di sini akan langsung menjalankan animasi-animasi yang sudah ada sesuai settingan animasi tersebut. Dan ini saya sudah membuat settingan-settingan dengan delay waktu tertentu setiap animasinya. Kita percepat. Ini adalah isinya teks secara animatif. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, berikut adalah contoh video pembelajaran yang sudah saya buat menggunakan contoh materi tadi. Berikut sedikit modifikasi
tampilan yang sudah saya kerjakan untuk menunjang atau membuat tampilan video pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Semangat pagi! Bertemu kembali dengan saya Adi Purna Kurniawan pada mata kuliah Pengantar Multimedia. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai teks dan tipografi. Menurut Danton Sihombing, seperti dikutip Perdana tahun 2007, tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf, yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan suatu huruf agar terlihat lebih menarik. Sedangkan sebagai fungsi komunikasi, tipografi digunakan agar informasi yang disampaikan terlihat atau dapat diterima dengan jelas dan tepat. Menurut James Craig, seperti dikutip oleh Perdana tahun 2007, huruf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu Roman, Egyptian, sans serif, script, dan miscellaneous. Huruf jenis Roman, di mana ciri dan huruf ini adalah memiliki sirip, kaki, atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah mengekspresikan organisasi dan intelektualitas, klasik, anggun, dan lemah gemulai. Beberapa contoh font dalam jenis Roman ini adalah Times New Roman, Bookman Old Style, Paper Tua, dan Century. Jenis kedua adalah Egyptian, yaitu jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Beberapa contoh font dalam jenis Egyptian ini adalah Rockwell dan Courier New. Yang ketiga adalah jenis sans serif. Pengertian sans serif adalah tanpa sirip atau serif. Jadi, huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Contoh font yang termasuk kategori jenis ini adalah Arial, Tahoma, Verdana, dan Calibri. Jenis font keempat adalah script. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam, dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab. Beberapa contoh font pada jenis ini adalah Pristina, Segoscript, Monotype Corsiva, dan Vivaldi. Dan jenis terakhir adalah miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah sifat dekoratif dan ornamental. Contohnya adalah Old English, Rosewood, Rafi, dan Snap ITC. Demikian materi pada video kali ini. Kita akan bertemu kembali pada materi lain di video berikutnya. Terima kasih. Cukup demikian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu secara online pada masa pandemi COVID-19 kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.